Mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online rupiah cepat, seperti apa cara menghadapi DC lapangan? Apakah DC lapangan ini akan mendatangi rumah kita atau tidak ya? Dan tentunya kita juga harus mengetahui aturan OJK yang sudah diterapkan di tahun 2025 ini. Oke, jadi di sini ada juga nih yang mengalami gagal bayar, padahal pinjamnya itu 300.000 ya di rupiah cepat, tapi ketika telat tetap terus ditelepon terus ya, di WhatsApp terus diberikan pesan oleh si DC-nya. Jadi di sini menurut saya sih kalau misalnya kita nunggak di bawah 1 juta rupiah ataupun kita telat bayar, gagal bayar di bawah 1 juta rupiah, itu sangat jarang sekali ya teman-teman si DC lapangan ini datang ke rumah, karena selain dia memikirkan belum tentu dapat hasil tagihannya ya, dan juga tentunya ongkosnya juga. Jadi untuk pinjaman yang nunggak segitu nggak seberapa, biasanya sih mereka tidak akan datang ya ke rumah kita. Namun yang pasti di sini tentunya untuk DC lapangan ini juga setiap daerah itu berbeda-beda ya. Yang paling besar itu ada di Jabodetabek. Nah, Lampung kan tidak termasuk Jabodetabek ya. Biasanya ada juga tuh sebagian dimasukkan ke daerah Lampung yang banyak yang gagal bayar gitu ya. Nah, kalau misalnya di daerah luar Jabodetabek, misalnya seperti Lampung contohnya, kalau misalnya nggak ada DC, nanti orang-orang ya bakalan banyak dong yang galbay. Jadi setiap daerah pasti tentunya itu akan ada DC lapangan sebenarnya, meskipun belum merata ya teman-teman. Jadi maka dari itu harus perhatikan juga. Namun tentunya di sini juga kita harus mengetahui bahwa si DC lapangan ini tidak boleh menagih ya ke kontak darurat, apalagi di luar kontak darurat. Wah, itu parah banget ya. Jadi kalau misalnya DC lapangan ini nagih, ya hanya nelpon ke kita aja. Sekalipun dimatikan, ya setidaknya mereka hanya memberikan surat peringatan, tidak menagih lewat telepon, lewat kontak darurat. Karena mereka bisa mengalami yang namanya sanksi ya dari OJK karena sudah menyalahi aturan menagih ke luar kondar ataupun di kontak darurat, karena kan sekarang sudah tidak boleh menagih kontak darurat. Namun buat kalian yang galbay berapapun, tentunya ketika tidak memiliki uang ya jujur saja tidak perlu dipaksakan ya, karena biasanya mereka juga akan mengerti dan memberikan solusi langkah-langkah yang tepat yang mereka tawarkan nantinya. Kira-kira apakah kalian setuju dengan penawaran mereka, cara melunasinya seperti apa ya. Kadang-kadang denda dan bunga yang selama ini berjalan juga itu bisa dihilangkan oleh si DC lapangannya. Jadi jangan terlalu panik juga ketika mengalami gagal bayar sebesar apapun di aplikasi pinjol resmi seperti rupiah cepat ini teman-teman ya. Yang pasti sekarang tuh di tahun 2025 banyak banget aplikasi-aplikasi pinjaman online yang resmi yang mulai melakukan penagihan lagi, meskipun para debitur, orang-orang yang galbay tersebut sudah setahun 2 tahun ya, tapi ternyata masih diingat teman-teman, masih ditagih. Maka dari itu hal tersebut harus dipersiapkan, harus diperhatikan, harus mencari informasi sebanyak mungkin. Apakah benar, bolehkah mereka menagih setelah bertahun-tahun lamanya? Ketika kita sudah menganggap bahwa mungkin utang tersebut itu lunas, ternyata masih dianggap ada gitu ya. Maka dari itulah kita persiapkan saja informasi-informasi nantinya ya. Kita pelajari seperti apa caranya menghadapi DC, apakah boleh si DC lapangan itu menagih setelah beberapa tahun atau tidak ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi jangan terlalu panik karena setiap daerah itu belum tentu DC-nya merata juga ya, tergantung nominal dan tentunya juga tergantung dari keberadaan kita dekat dengan kantor DC lapangannya ataupun tidak teman-teman. Ya seperti itu aja pembahasan untuk kali ini. Buat kalian yang maunya silahkan aja tulis di kolom komentar. Di luar Jabodetabek tentunya ada juga ya DC-DC lapangan. Kalau misalnya tidak ada DC di luar Jabodetabek, ya tentu banyak orang yang galbay dong.